Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Yohana Romantika Eling-Eling, MPM 2214071006 dari TB. Di sini saya akan mempresentasikan materi sistem pelumasan pada mobil dan motor, mata kuliah motor bakat dan traktor pertanian. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu sistem pelumasan pada mobil. Mesin mobil memiliki banyak bagian yang saling bergesekan. Maka dari itu, diperlukannya sistem pelumasan pada mobil untuk mesin bergerak dengan lancar. Tanpa adanya pelumasan, gesekan akan cepat panas, aus, dan rusak. Fungsi utama sistem pelumasan pada mobil yaitu yang pertama, mengurangi gesekan. Yang kedua, mencegah terjadinya keausan pada bagian-bagian mesin. Yang ketiga, sebagai pendinginan. Yang keempat, sebagai pembersih. Yang kelima, sebagai perapat. Selanjutnya, bagian-bagian sistem pelumasan pada mobil. Yang pertama itu ada bak oli. Bak oli itu berfungsi untuk menampung oli. Yang kedua itu ada pompa oli. Pompa oli itu berfungsi pada bekerja dengan menghisap atau mendistribusikan oli pada komponen mesin. Yang ketiga itu ada filter oli. Filter oli ini untuk memfilter kotoran sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin. Yang keempat ada strainer. Strainer ini menyempurnakan kerja filter oli. Strainer bekerja dengan menyaring kotoran pada oli meski kotoran tersebut berukuran 1 mm. Yang kelima itu pressure valve. Pressure valve bekerja mengatur dengan tekanan pelumas agar terus mengalir. Pressure valve membantu dalam menyuplai oli. Yang keenam itu ada switch oli. Switch oli itu merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli untuk mengetahui sudah cukup atau belum oli melumasi bagian komponen. Yang ketujuh, oli galeri. Oli galeri itu sebagai jalur masuk pelumas menuju blok mesin sehingga komponen mesin dapat melumasi dengan baik. Yang kedelapan ada oil jet. Oil jet ini terletak di bawah silinder mesin. Oil jet sendiri untuk menyempurnakan oli atau pelumas pada bagian mesin piston. Yang kesembilan itu ada VCF valve. VCF valve ini bagian saluran mesin yang berfungsi mengeluarkan gas sisa pembakaran pada mesin. Kerja sistem pelumasan berawal pada oli mesin yang tertampung di bak oli atau karter. Ketika oli dihidupkan, poli poros engkol yang terhubung ke tali sabuk mesin akan memutar pompa, diakibatkan terjadi sedotan pada in-out hose oil pump. Oli masuk ke dalam pompa melalui inlet hose, dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Oli mengalir melalui jalur oli dan kemudian masuk ke dalam saringan oli. Dalam saluran oli disaring melalui partikel logam halus dan berbagai komponen lainnya. Jika saringan oli tersumbat, maka oli akan disalurkan melalui katup bypass filter tanpa disaring. Jika mengganti di mesin, maka harus mengganti saringannya juga. Setelah disaring, oli disalurkan melalui oil valve menuju bagian atas mesin. Dan
ke oil jack. Oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jack, dibagikan bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan komponen connecting rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen Whitwick blades yang berbentuk skrup, sehingga ketika poros engkol berputar diberi karakter akan dicipratkan oleh Whitwick blades agar tersebar ke seluruh bagian mesin pada saat yang bersamaan, bagian oli juga akan dikembalikan ke atas mesin. Oli akan melumasi poros camshaft dan rocker arm. Setelah itu, oli kembali ke karter melalui saluran oli di samping blok silinder. Dan sirkulasi ini diulang kembali bersama dengan mesin. Jika mesin terus dijalankan bersamaan dengan oli yang sudah terlalu kotor, bisa menyebabkan gesekan yang dapat merusak komponen mesin mobil tersebut. Gangguan sistem pelumasan pada mobil. Gangguan sistem pelumasan yang terjadi pada sistem pelumasan itu tekanan olinya yang rendah, tekanan olinya yang terlalu tinggi, terus pemakaian olinya boros, oli berubah menjadi encer, dan filter olinya tersumbat. Gangguan pada sistem pelumasan. Sistem pelumasan juga memiliki peralatan, yaitu ganti oli yang secara teratur, rutin membersihkan filter oli, terus menggunakan oli secara resmi yang berkualitas, dan servis mesin pada waktu berkala. Kita akan bahas tentang sistem pelumasan pada motor. Pada sistem pelumasan pada motor, adanya gesekan pada mesin kendaraan motor merupakan suatu alasan utama perlunya pelumasan. Pelumasan sendiri itu suatu rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Pelumasan pada motor yaitu sebagai pelumas, yang kedua sebagai pendingin, yang ketiga mencegah kebocoran, sebagai pembersih, sebagai penyerap tekanan, dan selain itu juga fungsi sistem pelumasan pada motor itu mencegah panas antara plat dan cakram. Selanjutnya bagian-bagian pada sistem pelumasan motor. Yang pertama itu ada pompa oli. Pompa oli itu sendiri berfungsi buat menghisap oli berdasarkan bak oli dan menekan atau menyalurkan ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Pompa oli juga berfungsi untuk menghisap dan menyalurkan oli dalam mesin. Selanjutnya yang kedua itu ada saringan oli. Saringan oli berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang masih ada pada oli sebelum oli itu melumasi bagian-bagian mesin. Yang ketiga itu ada pressure valve atau katup tekanan. Pressure valve atau katup tekanan itu sebuah komponen pelumasan yang bertugas buat mengatur tekanan pelumas. Terus selanjutnya itu ada yang namanya strainer. Strainer ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer atau penyaringan biasanya menyaring kotoran sampai yang berdiameter 1 mm. Itu ada oil jet. Oil jet itu sendiri sebuah komponen pelumasan
yang berada pada bawah silinder mesin. Yang ketujuh itu ada VFV valve yang manfaatnya buat mengeluarkan gas atau udara yang sudah terkotor atau yang sudah kotor. Selanjutnya, cara kerja sistem pelumasan pada motor. Berikut cara kerja sistem pelumasan pada motor, yaitu ketika mesin motor dinyalakan, oli akan mengalir dari bak oli ke dalam mesin melalui saluran yang disebut lubang oli. Setelah itu, oli akan disirkulasi dalam sistem lubrikasi mesin motor. Sistem lubrikasi mesin motor terdiri dari beberapa komponen, yaitu pompa oli, filter oli, saluran oli, dan poros engkol. Ketika oli melewati komponen, sehingga komponen dapat bergerak dengan lancar tanpa adanya gesekan yang berlebihan. Saat oli berada pada mesin motor akan mengalami kerusakan karena suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga oli yang digunakan harus tahan terhadap suhu dan tekanan tinggi, serta mencegah terjadinya gesekan. Gangguan pada sistem pelumasan motor. Kegagalan pada sistem pelumasan akan berakibat pada rusaknya dua permukaan yang bergerak, aus, dan menerima panas yang tinggi, bahkan mengakibatkan kebakaran. Gejala kerusakan pada sistem pelumasan diantaranya yaitu tersumbatnya aliran oli, tekanan oli yang rendah, dan komponen sistem pelumasan yang rusak. Macam-macam sistem pelumasan motor. Yang pertama itu ada sistem pelumasan campuran motor 2 tak. Yang kedua, sistem pelumasan auto loop untuk motor 2 tak. Yang ketiga, sistem pelumasan percik. Yang keempat itu ada sistem pelumasan tekanan. Contoh macam-macam sistem pelumasan motor, yaitu yang pertama, sistem pelumasan campuran motor 2 tak. Sifat-sifat sistem pelumasan campuran antara lain sebagai berikut. A. Oli yang digunakan baru karena oli ikut terbakar dengan bahan bakar. B. Menimbulkan polusi berupa asap putih yang keluar dari knalpot. C. Sistem pelumasan jenis oli yang paling sederhana. D. Menggunakan oli khusus 2 tak yang bersifat mencampur baik dengan bahan bakar dengan campuran oli samping. Contoh macam sistem pelumasan yang kedua itu ada sistem pelumasan auto loop motor 2 tak. Sistem pelumasan auto loop memiliki sifat-sifatnya itu sebagai berikut. Yang pertama tuh, oli yang digunakan baru, timbul polusi berupa asap putih yang keluar dari knalpot. Yang ketiga tuh, pemakaian oli menjadi boros. Yang keempat, kandungan oli samping pada campuran bahan bakar dan oli yaitu 2% atau 4%, lebih tepatnya spesifik. Terus yang kelima itu memerlukan wadah untuk menampung oli samping. Contoh macam-macam sistem pelumasan berikutnya tuh sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan percik ini digunakan pada motor 4 tak yang memiliki sifat yaitu pada sistem pelumasan percik ini
Yang pertama, penggantian oli atau pelumasan ini dilakukan secara periodik. Yang kedua itu, pada pelumasan tipe percikan ini dirasa kurang baik karena hanya ada bagian-bagian tertentu saja yang dapat dijangkau oleh percikan oli. Macam-macam sistem pelumasan yang selanjutnya itu ada sistem pelumasan tekan. Sistem pelumasan tekan ini itu untuk motor 4 tak juga. Ia memiliki sifat yaitu yang pertama, pelumasannya yang merata dan teratur. Sistem pelumasan ini dapat digunakan pada mesin 4 tidak hanya itu doang, hanya dapat digunakan pada mesin 4 tak dan 2 tak. Terus penggantian oli atau pelumasan ini dilakukan pada jarak waktu atau jarak tempuh kilometer tertentu untuk menjaga kualitas oli. Pelumasan dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pelumasan sepeda motor 4 tak dan sistem pelumasan sepeda motor 2 tak. Yang pertama itu sistem motor pelumasan 2 tak itu sepeda motor 4 tak pelumasannya hanya ada satu macam, yaitu dari bak engkol. Minyak pelumas diisikan pada bak engkol. Dari bak engkol, minyak pelumas dipercikan ke dinding silinder. Untuk melumasinya dinding silinder motor, dinding oli yang dipasang pada piston bertugas meratakan dan membersihkan oli pada silinder tersebut. Oleh karena itu, sepeda motor 4 tak dilengkapi dengan ring oli. Yang kedua itu sistem pelumasan sepeda motor 2 tak. Sistem pelumasan sepeda motor 2 tak dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pelumasan campur. Pada sistem ini dicampurkan dengan bahan bakar bensin pada tangki. Tanpa ada sistem pelumasan yang baik, komponen-komponen yang ada di dalam mobil pasti tidak akan bekerja maksimal. Bahkan seiring berjalannya waktu juga bisa rusak. Itu mengapa oli mobil tidak bisa digunakan untuk motor. Mobil yang pertama itu terkait komposisi bahannya. Oleh mobil menggunakan lebih banyak zat adiktif dengan total base number TBN yang tinggi. Ini digunakan meredam gesekan antara mesin. Oli mobil yang digunakan pada motor dapat memicu bahaya. Sistem pelumasan pada pelumasan motor dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sistem pelumasan basah dan sistem pelumasan kering. Sistem pelumasan basah di mana ditempatkan di bak engkol, crankcase, sehingga transmisi, kopling, dan poros engkol terendam dalam oli pelumas. Sistem pelumas kering itu merupakan sistem pelumas di mana oli ditempatkan pada penampungan terpisah atau tidak di bak engkol atau crankcase, sehingga transmisi, kopling, dan poros engkol tidak lagi terendam dalam oli pelumas. Apa yang terjadi ketika tekanan oli tinggi? Jika tekanan olinya sangat tinggi, komponen internal tidak bisa mengalami kerusakan. Selain itu, packing atau gasket pada mesin, baik di karter oli, engine head, dan packing lainnya, bisa mengalami kebocoran karena mengalami tekanan yang terlalu besar. Kapan sistem pelumasan bekerja? Sistem pelumasan dapat bekerja atau berjalan ketika kondisi mesin kendaraan hidup.
Ketika mesin kendaraan belum hidup, maka oli pelumas akan tetap disimpan di bak oli. Ketika mesin dihidupkan, maka bagian pompa oli itu akan diputar oleh poros rotary pom agar bekerja sesuai perintahnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang jauh dari kata sempurna ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri, terima kasih dan selamat siang.